Begitu banyak orang. Gak ada saksi. Karena mereka semua pelakunya. Kamu juga tahu itu kan? Orang-orang membakar gedung, menyerang siapa saja yang mereka mau. Sekarang mereka sudah mulai membunuh. Dan kita selalu terlambat. Apa yang mesti kita lakukan? Kita tangkap saja semua? Tangkap saja satu. Yang mana? Yang benar-benar iblis. Iblis sebagai metafor atau laki-laki buncit berwarna merah bertanduk dan berekor? Kamu sudah salah orang. Yang asli itu sangat pintar dan sangat tampan. Oh, dan ini kerjaan dia juga? Mas Hendro terlalu percaya kepada manusia. Bagaimana kalau cuma segini kemanusiaan kita, Mas? Bagaimana kalau sifat alami kita ya seperti ini? Kalau gitu, nggak ada artinya kita jadi polisi kan? Nggak tahu lah, Mas. Saya juga nggak tahu. Adegan dan dialog yang luar biasa. Kemanusiaan yang hilang. Jiwa yang mati rasa. Ya. Cuplikan scene tadi merupakan potongan adegan dari film berjudul Kala. Oke guys, mari langsung saja kita bahas filmnya. Kala, atau dalam judul internasional disebut Dead Time Kala, adalah sebuah film drama trailer noir Indonesia tahun 2007 yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar. Dirilis pada tanggal 19 April 2007, Kala adalah film Indonesia pertama yang bergaya film noir dan oleh para kritikus disebut-sebut sebagai sebuah lompatan tinggi dalam sejarah perfilman Indonesia. Film ini tidak cocok untuk ditonton oleh anak di bawah umur, karena banyak mengandung unsur kekerasan. Durasi film ini adalah 102 menit. Film ini meraih penghargaan pengarah sinematografi terbaik dan penata artistik terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 2007. Kala memiliki latar waktu sekitar tahun 1950, saat sebuah negara fiksi tengah mengalami kekacauan dan tanpa harapan di masa depan. Dikisahkan dua orang petugas kepolisian, Eros dan Hendro yang tengah menyelidiki kasus dibakarnya 5 orang. Kasus misterius yang sama juga tengah diinvestigasi oleh jurnalis bernama Janus. Janus sendiri memiliki penyakit unik, yaitu narkolepsi yang membuatnya sering tiba-tiba tertidur tanpa mengenal waktu dan tempat. Satu persatu narasumber yang merupakan keluarga korban tewas dengan berbagai cara, termasuk Ronggoweni. Informasi yang berhasil didapat oleh Janus adalah rekaman berisi tembang Jawa. Sebelum narasumbernya tewas, terdapat kesamaan peristiwa di antara mereka, yaitu rumah keluarga korban yang ternyata sempat didatangi oleh beberapa pejabat. Janus yang semakin penasaran, akhirnya mencoba menemui salah satu anak korban yang masih hidup, Ranti. Dari Ranti terkuak informasi bahwa tembang Jawa tersebut merupakan informasi rahasia yang tak boleh diberitahukan kepada siapapun. Jika rahasia itu dibocorkan, maka akan selalu ada korban berjatuhan. Usai pertemuan tersebut, Ranti dan Janus diculik. Penculiknya adalah Menteri Budaya, Haryo Wibowo, yang juga ingin mengetahui tentang rahasia tembang ini. Sementara itu, Eros dan Hendro yang juga datang ke lokasi dibakarnya korban mendapat informasi tentang Ronggoweni. Mereka berniat menggali makam Ronggoweni guna menguak kebenaran tentang tembang Jawa rahasia yang sangat berbahaya ini. Berhasilkah upaya Eros dan Hendro dalam menyingkap kasus misterius? Lalu, bagaimana kelanjutan nasib Janus dan Ranti, serta kaitan kasusnya dengan pemerintah? Kalian bisa saksikan semuanya dalam film berjudul Kala. Mari kita bahas beberapa tokoh dalam film ini. Janus adalah seorang wartawan yang memiliki permasalahan internal dengan istrinya karena ia memiliki penyakit yang aneh, yaitu penyakit yang bisa langsung tertidur saat ia tegang. Nama penyakit tersebut adalah narkolepsi. Suatu saat ia tanpa sengaja merekam suatu tembang Jawa yang ternyata hal tersebut merupakan rahasia besar negara. Semenjak saat itu semua orang datang padanya menanyakan tentang tembang Jawa tersebut. Kehidupannya semakin kacau saat orang-orang yang menginginkan rahasia di balik tembang Jawa tersebut mulai mencoba mengancam nyawanya.
Semakin terancam nyawanya, semakin aneh juga apa yang terjadi dengan dirinya. Seperti ada semacam takdir aneh yang membuat dia dengan tembang Jawa tersebut dipertemukan. Sesuai dengan ramalan kuno, Janus merupakan tokoh kunci dalam film ini. Eros. Eros adalah seorang polisi baik hati yang sangat memiliki rasa keadilan yang tinggi. Bersama dengan sahabatnya, ia seringkali mampu menyelesaikan permasalahan kejahatan yang cukup rumit. Suatu saat ia menemukan beberapa keanehan dalam penyelidikan kasus yang ia tangani beserta sahabatnya tersebut. Keanehan demi keanehan membawanya ke dalam penyelidikan yang akhirnya mengancam nyawanya. Kasus ini pun berkaitan dengan Janus saat ia tahu bahwa Janus memiliki bukti kunci untuk memecahkan kasus yang ia sedang tangani. Namun bukannya dapat dukungan dari atasannya, ia malah dibebas tugaskan dari penyelidikan kasus tersebut. Rasa keadilan yang mendalam dari diri Eros membuatnya terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya ia sampai pada takdir penting yang harus ia jaga. Ranti. Ranti merupakan anak dari Ronggoweni. Ronggoweni adalah salah satu ajudan presiden pertama yang selamat dari insiden penting yang terjadi di masa lalu. Ronggoweni tahu rahasia sesungguhnya yang disembunyikan oleh presiden pertama. Namun suatu ketika Ranti melihat ayahnya bunuh diri karena suatu hal yang tidak jelas. Ranti pun merasa ada yang aneh dengan keluarganya. Hingga akhirnya ia mengetahui suatu hal yang harus dia jaga hingga saat yang tepat hal tersebut dia beritahukan ke orang yang tepat sesuai dengan ramalan kuno. Oke, setelah kita bahas terkait tokoh-tokoh dalam film Kala, sekarang mari kita bahas tentang filmnya. Film ini merupakan film dengan genre yang sangat berbeda dengan film pada zamannya, yaitu tahun 2007. Gaya yang dipilih untuk dipakai dalam film ini merupakan gaya noir yang dikombinasikan dengan drama misteri. Seperti menonton film detektif luar negeri dengan nuansa kearifan lokal. Menceritakan tentang 3 orang manusia jujur yang hanya ingin hidup tenang namun takdir membuat mereka saling bertemu demi menjaga perdamaian negara. Berlatar tahun 1950. Pada tahun tersebut negara sangat kacau, pemerintah semakin korup membuat rakyat kecil semakin tercekik kehidupannya. Penjarahan di mana-mana, kemanusiaan hampir tidak ada, semua orang semakin ingin mencari aman sendiri tanpa peduli satu sama lain. Hingga akhirnya Janus tidak sengaja mengetahui tembang Jawa yang ternyata itu adalah hal yang dicari oleh para pejabat-pejabat negara. Ada rahasia penting dalam tembang Jawa tersebut yang membuatnya merasa terancam. Hingga akhir ia tahu rahasia macam apa yang ia pegang dan bagaimana perannya terhadap rahasia tersebut seperti yang tertera pada ramalan kuno. Detail-detail menarik dalam film ini selain gaya visualnya yang noir yaitu terletak pada skenario yang indah. Membuat misteri demi misteri dapat tersusun rapi hingga di akhir film semua rahasia dapat terjawab dengan baik. Misteri dalam film ini dimulai dari pertanyaan-pertanyaan. Apa rahasia dari tembang Jawa yang ditemukan Janus? Kenapa harus Janus yang menemukan tembang Jawa tersebut? Kenapa semua orang yang tahu tembang Jawa tersebut harus mati? Dan tentu saja apa hubungannya rahasia tersebut dengan ramalan kuno? Semuanya terjawab dengan sangat baik dalam film ini. Ya, scene terbaik menurut saya jatuh pada scene ini. Dari sekian banyak scene yang menarik justru scene ini adalah scene petunjuk. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa film ini mengadaptasi film detektif Eropa dengan nuansa kearifan lokal. Dan ketika kita berbicara terkait kearifan lokal, maka kita tidak akan pernah terpisahkan dengan mistis. Sinematografi dalam film ini juga sangat keren. Semua detail properti hingga tata artistik sangat mendukung keseluruhan film. Gradasi warna juga sangat mencerminkan ciri khas film dengan gaya noir. Film ini memang menampilkan nuansa yang berbeda dengan film-film pada zamannya. Penataan suaranya pun benar-benar mendukung seperti nuansa pada film detektif misteri Eropa tempo dulu. Film dengan gaya noir yang konsisten. Bahkan sejak film ini ditayangkan tahun 2007 hingga review ini diupload saya kira hampir tidak ada sutradara yang berani mengambil gaya noir seperti di film ini. Kesimpulannya film ini membuat kita berpikir bagaimana jika kisah dalam film ini sesungguhnya akan terjadi sesuai ramalan kuno. Ramalan kuno tersebut juga merupakan ramalan yang sangat populer dalam kearifan lokal kita. Menonton film ini membuat kita membayangkan siapa di antara kita yang pantas menyandang gelar sesuai dengan ramalan kuno tersebut.
Salah satu karya masterpiece dari sutradara handal Joko Anwar. Jika kalian nonton film ini, pasti kalian akan sadar bahwa film ini adalah awal mula dari Joko Anwar Universe. Apalagi pemeran utamanya adalah Fachri Albar yang dalam film ini memerankan tokoh Janus. Sedikit pencerahan saja bahwa Janus merupakan nama dewa pengendali waktu. Hahaha. Skor dari saya untuk film ini adalah 8,5 dari 10 karena film ini memiliki kelemahan dari segi visual efek karena kelemahan teknologi dan budget pada zamannya. Skor yang cukup baik dan sangat direkomendasikan untuk para pecinta film drama misteri. Oke, sekian dulu review kali ini. Sampai jumpa lagi.